Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya kalian akan mengetahui update-update terbaru dari video saya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung channel saya. Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi dengan saya, Herlina. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fikih kelas 6 SD atau kelas 6 MI. Nah, di sini tujuan materi saya ini untuk anak-anak saya tercinta, untuk anak didik saya tercinta. Nah, selain itu juga untuk teman-teman yang mungkin sudah lupa tentang materi ini atau bahkan tidak tahu tentang materi ini. Nah, baik, kita langsung saja. Materi selanjutnya yaitu materi tentang minuman haram. Nah, secara garis besar, berbicara tentang minuman haram pasti semua sudah tahu. Apa sih itu minuman haram? Nah, minuman haram adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi atau diminum oleh umat Islam. Kenapa? Karena jelas dilarang dalam syariat Islam atau dilarang dalam agama. Dan juga jelas dilarang karena berdasarkan surah Al-A'raf ayat 157. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Nah, anak-anak, jelaskan secara garis besar kita telah mengetahui bahwasanya apa itu minuman haram. Jadi, minuman haram ini sangat dilarang berdasarkan syariat Islam. Nah, untuk itu bagaimana sih caranya kita ketahui minuman-minuman haram itu yang seperti apa? Minuman-minuman yang tidak boleh dikonsumsi itu minuman yang seperti apa? Nah, ayo kita kenali jenis-jenis minuman haram. Nah, jenis-jenis minuman haram itu yang pertama, perhatikan baik-baik, semua jenis minuman yang dapat memabukkan atau semua jenis minuman yang menimbulkan berbagai mudarat dan dapat merusak bagi badan, dapat merusak akal, jiwa, moral, serta akhlak. Misalnya bir, arak, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, minuman dari benda najis. Jadi semua minuman dari benda najis atau minuman yang terkena najis. Ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan cara tersebut adalah perbuatan dosa. Nah, setelah jenis-jenis minuman haram kita ketahui bersama, nah sekarang kita harus kenali minuman-minuman haram itu yang seperti apa. Jadi secara garis besar saya akan memberitahukan bahwasanya minuman-minuman yang haram itu yang seperti apa. Yang pertama, berupa hewani yang haramnya suatu minuman dari hewan seperti darah sapi, darah kerbau, bahkan semua jenis darah. Untuk obat sekalipun itu tidak diperbolehkan atau diharamkan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah berupa nabati. Nah, tumbuhan seperti tuak dari buah aren, candu, morfin, dan air tape yang berbentuk tuak dari bahan ubi. Dan anggur yang telah bertuak. Yang ketiga, berasal dari perut bumi. Misalnya bensin, solar,
Kenapa? Karena itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa pahami? Nah, ketika kita sudah mengetahui jenis-jenis minuman apa yang dilarang dan jenis-jenis minuman apa yang tidak boleh dikonsumsi, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah cara menjauhinya. Bagaimana sih cara menjauhinya? Nah, cara menjauhi yang pertama adalah hendaknya tidak memakan atau meminum dari hasil maksiat ataupun dari perbuatan haram. Yang kedua, sebaiknya makan dan minum secukupnya saja. Kenapa? Karena kalau kita minum atau makan secara berlebihan, maka badan akan terasa tidak nyaman, bukan? Kemudian kita akan memuntahkannya. Nah, itulah yang dilarang. Kemudian, yang ketiga, menghindari makan dan minum yang membahayakan bagi tubuh. Jadi semua minuman yang membahayakan bagi tubuh itu tidak boleh dikonsumsi. Yang keempat, menghindari, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan atau minuman. Jadi tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan atau minuman yang kita inginkan. Misalnya apa? Misalnya mencuri dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menghindari perbuatan apa saja untuk mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena kalau kita menghalalkan segala cara, misalnya korupsi, untuk mendapatkan rezeki, maka nanti makanan yang kita belanjakan, yang kita makan, makanan ataupun minuman itu akan merusak jiwa. Kenapa? Karena hasil dari korupsi itu haram dan tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita telah mengetahui cara menjauhi. Nah, sekarang kenapa sih kita harus menjauhi minuman atau memakan makanan haram? Karena makan ataupun minum minuman haram itu ada akibatnya. Apa sih akibatnya? Yang pertama, akibat dari minum minuman yang haram adalah akan mendapatkan azab dan murka Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, hati akan tertutup sebab tidak akan menerima hidayah. Apa sih itu hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah yang kita kerjakan itu semuanya adalah sia-sia. Yang keempat, tidak ada keberkahan dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan itu tidak ada keberkahan. Sia-sia bukan? Yang kelima, akan membentuk sifat syaitoniyah. Apa sih itu sifat syaitoniyah? Sifat syaitoniyah itu adalah suka marah-marah, suka berbohong, suka berkhianat. Itu adalah semua perbuatan syaitoniyah. Yang keenam, susah menerima ilmu kebenaran. Apapun orang-orang yang ketika orang-orang memberitahukan kebenaran, dia susah untuk menerima kebenaran itu. Jadi hatinya sudah tertutup. Kemudian yang ketujuh, badan tidak sehat dan mudah terkena penyakit. Nah, itulah materi tentang penjelasan minuman-minuman haram. Nah, memang minuman haram ini atau ketika kita mengonsumsi minuman haram sangat tidak baik bagi tubuh kita, bukan hanya tubuh kita, bukan hanya jasad kita, tetapi juga sangat mempengaruhi bagi jiwa kita. Jadi mulai dari sekarang kita harus bertekad kuat bahwasanya aku akan menjauhi segala minuman yang haram. Karena itu tidak baik bagi tubuh saya, tidak baik bagi jiwa saya. Maka saya harus menghindari meminum minuman yang haram. Selain itu, minuman haram juga dapat mengakibatkan dosa.
Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk anak-anakku sayang, tetap semangat ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengetahui perkembangan channel YouTube saya, maka jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng di samping untuk mengetahui update-update atau pemberitahuan tentang materi-materi saya. Nah, jangan lupa juga like, komen, dan share. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.